belum nyata orang-orang yang sabar. Hari ini kita mau masang dinamo kipas angin ya, produk Cina nih. Kalau dibenerin nggak bisa, stres malah ini ganti dinamo baru. Bagi teman-teman yang mau masang dinamo baru, kita lihat di situ. Sebelum kamu mendapatnya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. 88.8 FM Radio Insani Purbakia, inspiratif, santun dan Islam. Radio inspiratif, santun dan Islam. Aja susah yen kekarepanmu durung kebongkar. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirahe ageng lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Adam. Awake dhewe niki mboten saged nglampahi setunggal sujud kemawon wonten wulan Ramadan kejawi nalika didamel gampang dening Allah, kejawi dipun paringi pambiyantu pitulungan dening Gusti Allah. Mboten saged awake dhewe niki nindakake siam sedinten kemawon kejawi karana sih wilasanipun Allah. Niki mboten buktine kathah para jamaah sedaya. Awake dhewe niki pun meh ajeng setahun niki poso ngantos ajeng poso meleh. Setunggal ayat mawon boten wonten sing diwaos. Selembar Al-Qur'an boten wonten sing diwaos. Napa melih setunggal juz? Sebab napa Allah boten ngersake kesaenan kagem kula lan panjenengan sedaya. Maka dari itu para ulama mengatakan nikmat pemberian Allah niku wonten kalih. Nikmat mutlaqah, nikmat kanugrahan ingkang umum diberikan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi. Sae niku jin, sae menungso, sae sambukiman, sedaya diparingi rezeki dening Allah. Mbah niku menungso sing saleh, mbah menungso sing saleh sing jahat, mbah sing gelem ibadah, mbah sing ora gelem ibadah, kabeh diparingi rezeki. Anane wonten nikmat khusus para jamaah sedaya diarani nikmat muqayyadah, kanugrahan khusus, kanugrahan istimewa. Niki mboten diparingke dumateng sedaya manungsa, hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, tiang-tiang ingkang pilih jiran pilih. Antawisipun apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Napa sedaya manungsa ditamel ngadahi iman? Mboten, namung tiang-tiang khusus. Nikmat kersa nindakake salat, iku nikmat niku. Nikmat kersa nindakake siam, niku kenikmatan kanugrahan saking Allah. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Allah lan becik niku panika kawruhana. Mereka tarto pakar ini namung kang tumrap wong jami agama asemen haji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun. Radio Insan, inspiratif, santun dan Islam. Pasnya ya. Radio Insan, Radio Insan, Karena ada yang baru nih. santun dan Islam. Jangan sampai salah nih pasang kabelnya. Kalau yang ini buat ke Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyariatkan sujud sahwi. Pertama, kekurangan jumlah rakaat. Ketika terjadi kekurangan rakaat sholat dan baru sadar selesai sholat, maka langsung menambahkan jumlah rakaatnya yang kurang lalu sujud sahwi setelah salam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi salah satu sholat siang, zuhur atau asar. Ketika pada rakaat kedua beliau salam, lalu beliau pergi di sebatang pohon di arah kiblat. Sementara di antara jamaah ada Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut berkomentar. Sementara jamaah yang punya urusan sudah keluar sambil mengatakan sholatnya kosong. Hingga datang sahabat yang bergelar Dzul-Yadain mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat qasar ataukah Anda lupa?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke kanan kirinya
betulkah apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah, Anda sholat hanya 2 rakaat. Lalu beliau menambahi 2 rakaat lagi sampai salam. Lalu beliau sujud sahwi 2 kali, dipisah dengan duduk sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengimami sholat asar, lalu beliau salam pada rakaat ketiga. Setelah itu beliau pulang. Seorang sahabat bernama Al-Khirbat menyusul beliau SAW memanggil, ya Rasulullah. Lalu dia menyebutkan kejadian tadi. Lalu Nabi SAW kembali ke tempat imam dan menanyakan, apakah benar yang dikatakan orang ini? Mereka menjawab, ya benar. Beliau pun menambahkan 1 rakaat hingga salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali. Kemudian beliau salam. Riwayat Muslim. Keadaan yang kedua, kelebihan jumlah rakaat. Ketika ada orang yang kelebihan jumlah rakaatnya, maka langsung sujud sahwi setelah salam. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menceritakan, Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Seusai sholat, kami bertanya, ya Rasulullah, apakah dalam sholat? Lalu beliau pun mengatakan, apa yang terjadi? Anda telah mengerjakan sholat 5 rakaat. Jawab para sahabat. Lalu beliau bersabda, innama ana basyarun mithlukum adhkuru kama tadhkuruna wa ansa kama tansawun. Sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian. Setelah itu, beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Hadis riwayat Muslim. Keadaan yang ketiga, meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal karena lupa. Ada 2 keadaan. Pertama, dia baru teringat setelah berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Dalam kondisi ini, dia tidak perlu mengulangi dan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Kemudian nanti bisa selesai. Kedua, dia teringat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Dalam kondisi ini langsung duduk tasyahud dan melanjutkan sholat sampai selesai. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW pernah mengimami kami sholat zuhur dan asar. Tiba-tiba beliau lupa tasyahud awal, lalu kami mengingatkan Subhanallah. Beliau pun mengucapkan Subhanallah dan berisyarat dengan tangannya menyuruh kami untuk berdiri. Lalu kami berdiri ke rakaat ketiga. Ketika selesai tasyahud, beliau sujud sahwi sebelum salam. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum min ar-rak'atayn falam yastaqim qa'iman falyajlis, fa idza istaqamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatayn sahwi." Apabila kalian bangkit setelah mendapat 2 rakaat dan belum berdiri sempurna, maka hendaknya dia kembali duduk tasyahud. Dan jika dia sudah berdiri sempurna, maka jangan duduk dan lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keadaan keempat, ragu jumlah rakaat. Ragu mengenai jumlah rakaat ketika sholat ada 2 keadaan. Pertama, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia ambil yang lebih meyakinkan, kemudian sujud sahwi setelah salam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra as-sawada falyutimma 'alaihi thumma yusallim thumma yasjud sajdatayn." Jika kalian ketika sholat, pilih yang paling dianjurkan dan selesaikan sholatnya sampai salam. Kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia sama sekali tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan.
Dalam keadaan ini, dia memilih yang lebih sedikit rakaatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an, falyaqra as-shadda wal yabni ala mastayqana, thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallima. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إماما بأربع كانتا ترغيما للشيطان." Apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. 888 Biasa Dunia Inspiratif Santumnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا Lokasi saya di Desa Leduk, ada 3 dari 5 utara kota saya. Kalau ada saudara teman yang mau servis mesin-cuci, kulkas, pasangin gerinda, bor, blender, apa saja bisa. Terima kasih.